apa? Dari segi apa Tuhan itu tidak sama dengan iblis? Dari banyak segi, dari Ya, semua salah segi. satunya dari segi sifat. Apakah Tuhan itu sifatnya tidak sama dengan iblis? Tidak sama. Tidak Karena Tuhan sama. itu pencipta. Karena Tuhan Itu itu sudah jelas. pencipta. Saya ulangi sekali lagi. Dari segi sifat, apakah Tuhan tidak sama dengan iblis? Tidak sama. Oke, sekarang iblis itu menyesatkan atau tidak? Ia menyesatkan kalau iblis. Allah bisa menyesatkan atau tidak? Allah tidak menyesatkan. Oke, Allah tidak menyesatkan. Sekarang, saya ajak kamu buka di dalam Al-Hijr ayat 39. Ya, Ya. coba Anda baca sendiri. Iblis berkata, baca. Baca. Iblis berkata, baca. Dia berkata, Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Siapa yang menyesatkan iblis? Baca. Yang menyesatkan iblis di sini siapa? Al-Quran ini katanya. Simple loh. Kamu tadi bilang Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Mukalafatul lil habadis. Karena dia qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Karena dia laisa kamislihi syai'un. Ya, sekarang saya tanya, iblis menyesatkan, kau bilang menyesatkan. Allah menyesatkan atau tidak? Kau bilang Allah tidak mungkin menyesatkan. Lalu saya tunjukkan ayat di dalam Al-Hijr, ya, ayat yang ke-39. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab. Dalam konteks menyesatkan iblis. Saya dan tanya, kesesatan iblis yang itu menyesatkan berbeda, Bang. iblis di dalam Al-Hijr itu ayat 39 itu siapa? Yang menyesatkan iblis itu bukan berarti itu Tuhan itu menyesatkan iblis. Lah, Iblis coba kau baca sendiri. baik-baik dulu. Coba kau baca baik-baik. Coba baca dulu. ayat yang lain itu. Oke, kau mau ayat yang lain? Kau mau ayat yang lain? Oke, saya kasih ayat yang lain ya. Saya kasih ayat Iblis yang lain. itu Ya, sabar. Kamu minta ayat yang lain, saya kasih ayat yang lain ya. Nih, surah 16. Kenapa tutup kameranya? Jangan tutup kameranya. Surah 16, ayat yang ke-93. Oke, An-Nahl ya, surah An-Nahl ayat 93. Dia bilang apa nih? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat. Akan tetapi, siapa nih? Dia menyesatkan siapa yang hendak dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk. Dia ini siapa yang menyesatkan? Bang, itu penyesatan Tuhan terhadap iblis itu karena iblis Nah, itu, sekarang berarti Tuhan bisa menyesatkan atau tidak? karena iblis itu awalnya melanggar. Oke, sekarang pertanyaannya adalah Tuhan bisa menyesatkan atau tidak? Menyesatkan siapa? Ini tadi dua ayat loh. Ini di dalam An-Nahl ayat 93. Dia menyesatkan siapa yang hendak dia kehendaki. Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Nah, sekarang pertanyaan saya, Allah bisa menyesatkan atau tidak? Macet. Konteksnya sampean jangan memaksakan Saya bahwa tanya, Allah katanya Tuhan itu kau bilang menyesatkan Allah manusia. tidak serupa dengan makhluk kan? Iya. Nah, saya tanya dari segi apa? Apakah dari segi sifat? Kau bilang iya dari segi sifat. Karena dia mukalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Tauhid kan itu kan? Penyesatan penyesatan Enggak, saya tanya manusia itu tauhid kan, Iya. qiyamuhu binafsi? Iya. Oke, berarti dia berdiri sendiri. Tidak ada yang serupa dengan dia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada dalam segi Dari segi iya. sifat pun sekalipun, dari segi sifat berarti Allah tunggu tidak. tunggu dulu. Saya bertanya tadi itu abang belum menjawab saya. Saya sudah menjawab nih. Apa jawabannya? Tadi saya bertanya kenapa kok manusia bisa menjadi Tuhan? Makanya coba saya jawab dulu. saya jawab ya. Saya jawabnya gini. Tunggu Manusia dulu. menjadi Nah, Tuhan yang itu tidak menjadi mungkin. persoalan, Tapi Bang. Allah yang datang menjadi manusia itu bisa. Yang Lalu menjadi persoalan itu karena manusia menjadi Tuhan sehingga di dalam agama Tidak ada yang bilang manusia jadi Tuhan. Tidak ada. atau itu bagaimana?
Yesus itu bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Kau jangan bolak-balik kata. Jadi awalnya dia Tuhan. Memang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman. Yesus kan adalah firmannya Allah. Dia adalah Tuhan. NRK en hologos. En itu titik di mana manusia itu nggak bisa jangkau sekalipun itu. Gak usah saya jelaskan. Kau nggak akan ngerti soalnya otakmu nggak nyampe. Apanya nyampe bang? Sekarang gini, simple aja. Simpelnya gini Ya. teman. Ya, simpelnya gini ya. Simpelnya gini. Adalah manusia menjadi Tuhan tidak mungkin toh. Tetapi Tuhan datang menjadi manusia, itu bisa atau tidak? Kau bilang tidak bisa. Karena dia mukalafatul lil hawadis. Betul? Karena dia laisa kamislihi syai'un. Betul? Makanya saya tanya, ketika Allah tidak serupa dengan makhluknya, dari segi apa? Apakah termasuk dari segi sifat? Kau bilang iya. Sekarang, iblis itu menipu. Sifatnya menipu. Betul atau tidak? Mukanya ditunjukkan, jangan malu. Iblis itu sifatnya menipu, betul Pak Ustadz? Iblis itu sifatnya menyesatkan, betul? Betul? Yang saya tanyakan itu tadi. Oh, jangan. Ada Tuhan firman Sahabat, jangan menjadi manusia. Gini. Saya ingin membuat kau mengerti, Ustadz. Dengar dulu. Banyak teman saya, Ustadz, yang dari Madiun, udah banyak yang murtad. Karena apa? Mereka mendengar dan belajar dengan saya dengan baik-baik. Makanya, kamu hari ini juga, siapa tahu kau murtad. Makanya kau dengar saya baik-baik dulu. Saya tanya, Allah tidak serupa dengan makhluk dari segi sifat atau tidak? Jujur. Kalau kamu jujur, kamu bisa murtad nih. Pakai akal kamu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Pakai akal kamu. Fahlam dulu. Kalau kamu nggak fahlam, nggak pakai akalmu, bagaimana kamu menerima kebenaran? Jangan pelongo-pelongo, ayo. Saya bermain lo. Kenapa turun? Jangan turun. Saya masih ingin bermain logika dengan kalian. Ini masih logika sederhana loh. Kenapa kabur? Saya minta tolong kasih saya ustadz yang paling pintar untuk naik dengan saya di atas. Nah, saya mohon ustadz yang paling pintar tolong naik ke atas dan diskusi dengan saya dengan pakai logika dan nalar. Kurang ajar kamu, berani kamu menghina Islam. Allahu Akbar, darahmu halal. Baco. Agak lain Nabi kita ini bro.